mungkin sebagai salah satu bentuk fenomena ya yang muncul ya di dunia. Seperti apa sebenarnya kalau yang kita lihat concerns, kalau sekarang mungkin kalau di media sosial banyak yang kemudian menginfluence untuk ayo mengasihi sampai dengan 2 tahun. Tetapi in the realnya data mungkin yang kemudian memiliki sehingga disupport atau membantu akhirnya dengan suplemen pasti ada data yang keluar gitu sehingga butuh nih ibu-ibu ini butuh dukungan. Seperti apa? Oke, jadi kalau kita mau flashback sedikit ya, sebetulnya kenapa sih ibu-ibu ini butuh dukungan dalam proses mengasihi mereka? Karena kalau kita itu tadi ya kembali media sosial ini kan seperti pedang bermata dua. Kalau kita lihat secara positif, dia itu bisa menjadi suatu hal yang positif. Kita jadi terinspirasi, kita jadi mengikuti orang itu melakukan hal yang serupa. Tapi juga bisa menjadi hal yang akhirnya jadi tempat untuk membanding-bandingkan gitu. Nah, itu yang selalu kita hindarin dan selalu kita sebarluaskan ke ibu-ibu bahwa setiap ibu itu punya part sendiri gitu, nggak perlu membanding-bandingkan. Adanya media sosial ini adalah sebuah media yang membantu, tapi nggak perlu akhirnya dijadikan untuk ajang siapa yang lebih hebat seperti itu. Jadi di sini juga sama, Mam Uung pun menyadari kenapa sih angka kegagalan menyusui itu juga besar gitu, karena ekspektasi. Kita sebagai seorang ibu tuh kadang melihat menyusui ini seperti kayak oh ya itu suatu hal yang mudah bisa kok gitu kan. Kita namanya ibu melahirkan anak sejatinya pasti kita bisa dong menyusui gitu, tapi ternyata di lapangannya menyusui itu adalah sebuah skill yang mana nggak setiap ibu itu tahu, dan namanya skill itu adalah sesuatu yang harus diasah secara terus menerus, dan itu yang terus kita suarakan setiap harinya. Menyusui mungkin terlihat susah, menyusui mungkin ada rintangannya, nggak sesuai dengan ekspektasinya kita, tapi dengan kita belajar di tempat yang tepat gitu ya, dengan kita belajar dengan edukasi yang tepat, dengan kayak misal di Mam Uung ini ada konselor menyusui yang tersertifikat, ada medical dokternya juga, kita bisa menemukan solusi untuk setiap problem-problem tersebut. Oke, sejauh mana kemudian Mam Uung ini menemukan level of awareness, kayaknya kalau misalnya memang kurang ASI-nya, kayaknya perlu di booster deh, akhirnya suplemen-suplemen ini bisa terserap di pasar. Apakah memang kemudian kesadaran-kesadaran itu juga muncul dari para ibu yang lagi mengasihi? Oke, sebetulnya Mam Uung ini kan lahir dari problem menyusui saya sendiri gitu. Saya adalah ibu menyusui 3 anak, tiga-tiganya anak saya ASI, yang mana dulu pada saat anak pertama saya tuh fokusnya kalau ingin lulus menyusui adalah ASI yang banyak, ASI yang melimpah gitu. Sedangkan saya lupa, ASI yang melimpah itu juga harus diikuti dengan nutrisi yang mencukupi, nutrisi yang seimbang gitu. Jadi ASI saya banyak, tapi tumbuh kembang anak saya jelek gitu. Padahal kalau kita dengar ASI bisa mencegah stunting, tapi kita lupa ternyata seorang ibu menyusui juga butuh nutrisinya, dan itu yang harus diperhatikan. Dari situ makanya kita melihat bahwa oh, di Indonesia masih minim sekali tentang nutrisi untuk ibunya. Masih banyak pandangan masyarakat kalau ibu menyusui yang penting makan banyak, makan kenyang. Padahal seharusnya kita makan yang bergizi walaupun tidak banyak, karena makanan yang bergizi itu bukan cuma untuk ASI, untuk anak kita, tapi juga kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita seorang ibu bisa menyusui dengan bahagia, dengan sehat, kalau ternyata diri kita sendiri kekurangan nutrisi. Nah, dengan melihat seperti itu, dengan pengalaman saya sendiri seperti itu, akhirnya kita tahu, oh kita harus membuat suatu suplemen yang mana yang bisa mendukung, bukan cuma untuk memproduksi banyaknya ASI, tapi juga harus bisa meningkatkan kualitasnya ASI. Oke, nah kalau kita bicara mengenai suplemen kan biasanya memang masyarakat Indonesia biasanya agak susah ya, disuruh ke suplemen untuk vitamin harian aja mereka biasanya agak susah kita kasih awareness begitu. Nah, seperti apa sih kemudian Mam Uung ini hadir? Apa yang membedakan begitu dari suplemen quote and quote breastfeeding lainnya? Karena banyak juga yang masih takutnya menyaksikan ingredients-nya apa ya, bahan bakunya apa sih gitu, aman gak ya gitu. Nanti kalau seandainya ketergantungan nggak ya yang seperti itu. Nah, ini seperti apa Mam Uung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul in the public? Jadi sebetulnya kita sendiri pun tidak asal dengan Bu harus minum suplemen ini ya supaya ASI-nya lancar. Tapi peminuman suplemen itu juga harus disertai dengan edukasi yang tepat. Kita ajarin mereka gimana sih prinsip keluarnya ASI, cara kerjanya ASI itu bagaimana sih? Oh ternyata ASI itu sudah dibentuk loh bahkan sejak ibunya hamil gitu. Nah, tapi kan nutrisi-nutrisi ini tadi yang akan membantu supaya ibu, namanya kita ibu yang baru melahirkan ya, dengan perubahan yang mendadak, hormon yang naik turun, terus habis itu kadang kita juga masih clueless banget jadi ibu yang baru ngelihat anak nangis kita nggak tahu harus ngapain. Nah, hal-hal seperti itu akan sangat mempengaruhi mental seorang ibu menyusui. Nah, jadi kita selalu edukasikan ke ibu menyusui. Suplemen itu baik
untuk melengkapi gitu ya. Tapi yang pertama sebagai pondasi kamu harus tahu dulu caranya bagaimana, ilmunya bagaimana. Karena sebetulnya akan sangat percuma kalau kamu minum suplemen tanpa tahu edukasinya, tanpa tahu pondasinya. Jadi yang paling bijak adalah ketika kita dapat edukasinya dan disertai dengan suplemennya, ini akan menjadi suatu proses yang sangat luar biasa dalam mengasihi. Oke, jadi perlu untuk mensupport bukan hanya banyaknya ASI, kualitas ASI, dan untuk balik lagi ke kesehatan ibunya juga. Benar. Begitu ya concerns-nya. Nah, sekarang kan banyak brand-brand perawatan ibu dan bayi yang muncul begitu ya. Nah, ini seperti apa kemudian peluang kalau dari sisi suplemen breastfeeding ini? Apakah sekarang kayak saingannya lumayan banyak ya. Nah, seperti apa Mama kemudian melihat banyaknya concern, mungkin jadi karena banyaknya concerns akhirnya banyak brand baru begitu. Nah, ini untuk tetap mempertahankan kualitas, kemudian pertumbuhan bisnis yang baik seperti apa? Sebetulnya dengan kita melihat ada persaingan bisnis yang meningkat, itu juga kita jadi tahu ya bahwa ternyata market untuk ibu menyusui ini juga meningkat. Berarti ketika market ibu menyusui meningkat, berarti kesadaran akan ibu menyusui ingin memberikan ASI itu juga meningkat. Which is itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif yang sesuai dengan visi Mam Uung karena kita pingin banget untuk meningkatkan angka kesadaran dalam menyusui. Nah, terus bagaimana untuk kita bisa mengimbangin gitu ya? Yang pertama adalah tentunya kita nggak cuma harus jual produk yang berkualitas gitu. Kita juga di sini Mam Uung ini menjadi pelopor dan menjadi yang satu-satunya kita punya konselor ASI yang mana konselor kita tuh tersertifikasi. Terus kita juga mengadakan roadshow. Roadshow di sini juga kita keliling ya. Jadi bukan cuma di kota Jakarta aja tapi kita keliling di Jogja, di Semarang, ke Solo gitu. Nah, tujuan kita keliling roadshow ini adalah untuk membentuk suatu komunitas gitu, di mana komunitas kita ini kurang lebih sudah ada hampir 20.000 ibu-ibu gitu. Nah, komunitas inilah nanti yang akan menjadi masanya Mam Uung gitu. Jadi komunitas yang positif, komunitas yang saling mengerti dan saling relate menjadi seorang ibu itu seperti apa sih gitu. Jadi kita nggak cuma jualan, tapi kita juga harus membangun gitu ya, membangun keintiman dengan setiap para ibu. Contohnya kita ada IG Live, ada webinar, ada roadshow. Kita juga kalau di kantor biasanya kita ada prenatal yoga untuk ibu hamil. Jadi kegiatan-kegiatan ini akan membangun hubungan sosial dengan para ibu. Jadi bukan cuma Mam Uung dan ibu-ibu, tapi kita punya keterdekatan, kita intim gitu. Jadi ketika kita bertemu, mereka bisa datang peluk saya, mereka bisa menangis. Jadi mereka nggak cuma menganggap ini sebuah brand, tapi mereka menganggap oh ini memang benar-benar sahabat untuk pejuang ASI. Wow, sangat menarik dan visinya juga baik begitu ya untuk bersama-sama dengan ibu-ibu yang sedang menyusui. Nah, ke depannya akan seperti apa sih planningnya, ekspansinya ke depan? Apakah akan ada langkah lebih luas lagi yang akan diambil oleh Mam Uung untuk bisnis? Sebetulnya ini berangkat dari anak-anak di kantor saya gitu ya. Anak-anak di kantor saya adalah anak-anak Gen Z gitu. Di mana tahun ini dan tahun kemarin mereka banyak banget yang sudah menikah gitu. Jadi kalau misal kita pertimbangkan antara tahun ini dan tahun depan mereka akan punya anak gitu. Nah, di situ kita lagi berdiskusi gitu. Kita pingin banget membuat kayak daycare ya untuk anak-anak. Tapi kita adakan daycare ini di kantor gitu. Jadi ini juga sebagai salah satu bentuk support kita. Kan kita kalau mensupport itu terdekat dulu gitu. Kalau terdekat ini kita berhasil, baru kita coba duplikasi ke tempat-tempat lain gitu. Kemarin juga kita sempat berdiskusi sama dokter anak, salah satu dokter anak di Jakarta, bagaimana kayak pengadaan daycare gitu untuk di kantor-kantor. Jadi ibu yang menyusui ini nggak bingung kalau mau ninggalin anaknya bekerja gitu, karena kebanyakan kan kadang seorang ibu tuh udah bingung banget ya, anak saya pingin kerja, kebutuhan ekonomi ini ada gitu, tapi saya juga nggak bisa ninggalin anak saya. Nah, dengan adanya daycare di kantor, kami harap ibu ini bisa lebih tenang dalam bekerja, membantu ekonomi, tapi dia juga lebih tenang dan santai, memudahkan untuk proses mengasihinya. Jadi dia bisa kontrol anaknya langsung seperti itu. Jadi itu mungkin plan tersingkat kita ya untuk saat ini. Kita ingin mengadakan daycare terutama dari lingkup kita dulu. Kalau misal di lingkup kita berhasil, kita akan duplikasi ke kota-kota lain. Oke. Ini ditunggu sih sebenarnya, apalagi kalau ada konselornya juga di situ, pasti. begitu ya, di daycare-nya, kemudian mensupport, ayo tetap mengasihi, begitu ya, karena memang ibu yang bekerja pasti punya story menyusui tersendiri, begitu ya, yang mungkin ASI-nya tiba-tiba produksinya menurun, dan itu memang membutuhkan satu hal, yaitu adalah support dari sesama.